Ya baik, kita mulai aja ya, biar nggak terlalu keburu-buru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Nah, ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mengenai pengolahan air bersih. Nah, kalau saya lihat dari praktikumnya kan kemarin sudah kamu Selasa itu kan sudah dikerjakan untuk pengolahan air bersih ya. Jadi yang baik itu di Palija, yang itu di IPAS ya, dia juga mungkin beberapa video tentang kunjungan dari CP yang ke PDAM ya, mungkin yang bedanya mungkin tahun ini tidak ada kunjungan ke PDAM-nya untuk angkatan kalian ya. Tapi tidak apa-apa dengan adanya video tersebut yang mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana pengolahan air bersih tersebut ya. Mungkin saya akan memberikan gambaran yang secara umum dan secara menjelaskan ya, ya kenapa harus atau bagaimana cara kita untuk membersihkan air bersih tersebut ya. Atau sebelum saya mulai ada yang ingin disampaikan, tanyakan mengenai air bersih ini berkenaan dengan praktikum yang Anda lakukan kemarin? Ada yang ingin tanyakan? Belum ya. Oke, baik. Baik, kita akan ini air bersih ya. Jadi memang kenapa tidak masuk sini pengolahan air minum ya. Jadi ya sama aja air bersih dengan air minum. Tapi memang kalau di kita kebiasaannya kalau kita mengolah air ya PDAM itu tidak untuk langsung diminum ya, tapi tetap digunakan untuk sebagai air ya, kalau untuk minum digunakan untuk pemanasan dan sebagainya ya. Nah, walaupun memang kalau dari kegiatan, dari proses yang digunakan oleh PDAM sendiri kan sebenarnya memang ada standar untuk pengolahan air minum ya, itu yang ada jawaban saat kita mendistribusikan. Nah, itu yang menjadi masalah besarnya ya, apakah masih bebas bakteri nggak sampai rumah kita. Nah, itu ya, nah, ini yang sebenarnya harus nanti ya harus dicek dulu sih sebenarnya ya, kalau mau kita bisa langsung minum dari keran kita gitu ya, seperti kayak di mana datang film-film di luar, Pak air bisa langsung di keran gitu ya, dari keran minum ya. Sebenarnya kalau standar itu ya, kalau Anda kemarin bukan 2 video yang ditayangkan oleh Pak Jaim ya mengenai kunjungan ya ke PDAM ya, mereka sudah melakukan pengolahan yang standar untuk air minum sebenarnya ya. Baik, kalau kita bicara mengenai air bersih ya, sebenarnya kan tetap kita lihat kriteria dan standar kualitas air itu berdasarkan pada apa ya. Yang pertama kita kesehatan pasti ya. Jadi kalau misalkan ada logam berat ya, lalu ada nitritnya yang kemarin juga kalau kita sudah bicarakan, ada karakteristik nitrogen, salah satu bentuk nitrit ya, nitrit ya, itu akan menjadi masalah juga di dalam air ya. Lalu berapa zat organik ya, ini juga ada di dalam air bersihnya ya. Nah, ini kemarin juga kalau kita lihat ada penambahan kalium permanganat ya di dalam pengolahan air di Palija sendiri kan gunanya memang untuk menghilangkan beberapa zat organik yang ada ya. Lalu kalau secara estetika ya, baunya mesti ya, bau tidak berbau ya, rasanya juga rasa, warnanya ya bening seperti itu. Nah, yang namanya air bersih itu agak baunya itu rasanya manis-manis ya. Ya itu beda lagi kalau memang ada ininya, ada
keunggulannya ya beda lagi ya. Tapi yang namanya bersih itu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, itu estetikanya ya. Nah, teknisnya tentunya kita bisa mendapatkan lewat teknologi yang terbaik ya, ataupun dalam base particle teknologinya ya. Nah, ini tergantung daripada memang nanti kita akan bahas kondisi baku airnya ya, air bakunya seperti apa, sumber airnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kayak video itu kamu lihat sungai ya, baik itu di Palija ataupun di BDM Bogor ya, ya teknologi harus digunakan dan lengkap ya, bagaimana cara kita menghilangkan kekeruhannya itu ya, padatannya itu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan steam water ataupun di mata air yang ada ya, mereka kan sudah jernih ya, udah jernih, lah tinggal beberapa yang kita gunakan atau kita lakukan terhadap air mata air tersebut ya, sehingga tidak ya bisa diminum lah, bisa digunakan sebagai air minum. Lalu yang keempat ya, kita dasarkan toksisitas ya, efek racunnya yang akan berhubungan dengan logam-logam berat, berhubungan dengan zat-zat yang beracun yang mungkin yang ada dalam air ya. Jadi kita usahakan untuk dihilangkan ya. Lalu air bersih juga kita harapkan tidak tercemar ke adanya limbah yang masuk ke dalam lingkungannya. Kalau kita lihat ya, kalau kita nggak bisa pakai air sungai sekarang karena kita lihat masih belum bersih ya, ada polusinya di situ ya. Jadi itu yang kita akan hilangkan. Dulu secara ekonomi ini tetap air bersih itu menjadi salah satu sumber daya yang memang banyak ya dasar kita untuk menentukan apa di industri ya, bagaimana kadang air bersih itu jadi salah satu bagian yang memang harus dipenuhi lah ya. Kalau tidak ya akan terjadi kerugian di industri tersebut ya. Ya, standar bersih di Indonesia itu memang untuk air baku atau untuk air sungai, air danau atau yang lainnya untuk air minum. Lalu juga untuk air minum sendiri memang ada pengaturannya ya. Jadi kalau misalkan untuk air baku ya, atau air sungai, danau dan sebagainya, kita standar kita di PP 82 2001 di kelas 1 ya sebenarnya ya, kelas 1. Tapi kalau untuk yang air minum kita gunakan Menkesnya ya. Ini masih pakai Menkes 07 2002 ya. Kalau kemarin Anda mungkin sudah punya patokan baru yaitu di 993 atau 7 ya, sekitar 2010 ya. Jadi itu kita pakai, tapi memang tidak akan jauh beda apa yang kita akan tentukan di standarnya ya. Nah, sumber-sumber air apa sih itu yang kita bisa lakukan untuk air baku tersebut ya? Yang pertama air hujan ya. Air hujan bisa digunakan untuk air bersih bisa ya. Jadi kalau misalnya lihat di daerah-daerah emang sulit air ya, itu mereka kadang-kadang menampung untuk air hujannya ya. Ya kalau di sana ada hujannya kayak di Bogor ya senang ya, jadi mereka kadang-kadang hujannya jarang juga, tapi memang di daerah yang kekurangan air itu salah satu sumber airnya ya air hujan tadi ya. Jadi kalau saya pernah ke daerah yang memang seperti itu, di pulau biasanya seperti itu ya, jadi nggak ada sungainya atau sungainya sedikit sekali, jadi mereka manfaatkan air hujan itu ya. Kalau jadi mereka buat tampungan air di depan rumah ya, lalu di atas rumahnya itu sengaja mereka tidak menggunakan kayak kita ya gitu ya, atapnya genteng biasa gitu, tapi mereka gentengnya khusus ya, genteng khusus itu yang memang bisa menampung air ya. Jadi itu dialirkan ke sana, kemana, ke tampungannya ya. Jadi kalau hujan ya mereka ditampung ya, jadi air itu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Ya, di luar air minum ya, di luar air minum ini untuk mandi, untuk nyuci dan sebagainya ya, itu bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari ya.
Nah untuk air tanah memang ini yang banyak di buku juga banyak air tanah ya, kita juga gunakan air tanah selain PDAM ya. Untuk air bersihnya itu ada dua, memang air tanah ya dangkal, air tanah dalam ya. Jadi dangkal itu kayak kita pompa atau pasang pompa tuh atau bikin sumur tuh air tanah dangkal ya. Jadi kuantitasnya itu cuma terbatas, jadi kualitasnya tergantung dari air permukaan. Jadi nah ini ya, kadang-kadang kita lihat airnya kok kurang bagus ya, itu karena mungkin sungainya juga kurang bagus ya, sungai kurang bagus, sungai itu jelek sekali ya, sehingga dia terinfiltrasi dalam tanah dan mengisi di namanya apa ya, kalau di bahasa itu uratnya Pak ya, urat airnya nggak dapat itu kalau orang tukang sumur bilang gitu ya. Nah ini kalau misalkan air sumber permukaannya jelek di atasnya ya, nah itu kan dalam sumur juga akan ke bawah ya. Nah, apalagi kalau misalkan dekat laut ya, dekat laut kan kalau infiltrasinya memang cukup kuat ya, itu di air sumur kita ya atau air tanah dangkal kita akan dapat beberapa senyawa yang memang berasal dari air laut tadi ya, makanya sebut dengan airnya agak asin. Nah itu biasanya karena terpengaruh dari air permukaan yang ada ya. Nah ada juga air tanah dalam, yaitu kuantitasnya relatif cukup, kualitasnya cukup, namun kuantitas terjamin ya. Jadi aquifer itu kualitasnya baik dan memang besar sekali ya, karena mereka sudah diisi ya. Jadi kalau yang namanya air tanah dalam itu mereka punya satu cekungan ya, di dalam tanah itu. Ini kalau orang-orang hidrologi mempelajari seperti itu, jadi ada cekungan di bersih air ya. Jadi kalau bornya itu, kalau misalkan industri biasanya ini memanfaatkan ini air tanah dalam, walaupun harusnya nggak boleh ya, tapi mereka merasa bahwa air bersihnya kurang nih dari PDAM, mereka menggunakan air tanah dalam. Itu biasanya diatur oleh aturannya ada jadi industri itu ya. Jadi kalau dan harus benar-benar ketat lah, karena air tanah dalam itu sebenarnya kan cadangan air kita ya, kuantitasnya relatif cukup, yang banyak kan memang diisinya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Kualitasnya cukup baik, memang cukup baik karena memang tanah kan salah satu sumber ini ya, sumber filter yang baik. Jadi dari hujan dari mana akan resap dalam tanah ya, dan dia akan difilter masuk ke aquifer, itu udah cukup baik ya, tidak ada masalah di di kualitasnya. Beberapa logam air alkali tanah mungkin ada ya, tapi tidak mempengaruhi bisa seperti itu. Namun kuantitasnya tidak terjamin ya, karena kan untuk mengisi air tanah dalam itu butuh bertahun-tahun ya. Nah ini sebenarnya yang sekarang lagi coba untuk ditertibkan ya, jadinya jangan sampai sembarangan kita menggunakan air tanah dalam. Nah ini misalnya kalau sudah membor tanah sampai 150 meter, 200 meter, berarti dia dicari ke air tanah dalamnya ya. Lalu ada mata air ya, atau stream water ya, ini kualitasnya kecil ya. Kalau kita lihat memang dia timbulnya kecil, tapi banyak biasanya ya, di satu tempat banyak ya. Kualitasnya relatif bagus karena belum ada pencemaran dan sebagainya di situ, dan kualitasnya betul-betul terjamin ya. Jadi emang ini stream waternya biasanya kita gunakan untuk bahan baku dan kemasan ya, air minum kemasan pakai mata air ya. Air permukaan atau surface water, baik itu sungai, danau ataupun laut, juga menjadi sumber-sumber air kita ya. Nah sebenarnya kalau laut juga bisa dijadikan air tawar, bisa ya. Maka sebenarnya kalau dikatakan kita kekurangan air ya tidak juga ya, karena kita punya laut yang besar. Yang masalah bagaimana kita menetralkan ataupun menawarkan air laut jika tidak asin. Nah itu ya. Jadi kalau kekurangan air itu sebenarnya kekurangan air tawarnya ya, semuanya jadi kering, misalkan danaunya jadi kering ya, itu sebenarnya masalahnya di situ ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat air itu kan, kalau dari siklus air kan nggak berubah ya, muter aja dia dari atas ke bawah terus. Semua masalahnya sekarang
airnya itu larinya ke laut gitu ya, yang ke laut yang ibaratnya harus kalau kita ingin laut nggak bisa dibuat untuk pertanian misalkan, mesti diolah dulu. Nah, ya itu yang masalahnya kan di situ. Ya, itu sumber-sumber air kita, lalu, nah jenis pengolahan air bersih ya tergantung dari memang tujuan kita apa sih untuk mengolahnya ataupun kualitas apa yang kita ingin dapatkan gitu ya untuk pengolahan air bersih kita, air bakunya seperti apa ya. Nah, macam pengolahan air bersih itu secara umum ya, nih kita ada bukan untuk bukan hanya untuk air minum kita ya, tapi secara umum untuk air bersih kita itu ada pertama itu penjernihan. Ya, penjernihan itu tujuannya untuk menurunkan keruhan, ada FW atau mangan itu kita turunkan. Ya, lalu yang kedua softening, pelunakan, bertujuan untuk menurunkan kesudahan air. Tadi juga saya katakan tergantung kebutuhan tujuan kita untuk misalkan di industri ya, kita tujuannya untuk dibuat untuk boiler misalkan atau steam, pakai steam. Nah, airnya itu mesti harus bebas sadah ya, jadi emang karena kita terlunakan ya, jadi menggunakan peningkat ion biasanya ya untuk menggunakan airnya ya. Lalu yang ketiga macam pengolahan itu ada desinfeksi, tujuan untuk membunuh bakteri patogen. Nah ini bisa kita gunakan juga, bisa gunakan klorin ya, ataupun kita gunakan ozon generator ataupun ozonisasi ya. Jadi kalau airnya sudah jernih ya, sudah bening kayak di mata air, belum tentu dia bebas dari bakteri patogen ya. Jadi kalau disalurkan harus didistribusikan di perkotaan misalkan dari sumber atau sumber mata air di atas ya, kalau kita di tangki atau di daerah atau lampu juga ada ya. Nah itu disalurkan ke masyarakat yang masih kita harus dibunuh patogennya, atau mungkin ditaruh tadi digunakan untuk air minum dan kemasan yang mesti dibunuh dulu dengan desinfeksi ya, dengan desinfektan ini ya. Nah, secara proses pengolahan ya, jadi kalau macam pengolahan airnya itu bisa secara fisika, kimia dan biologi. Nah, kalau fisika mungkin ada pengendapan, ada penyaringan, ya filtrasi, ada absorpsi dengan lumpur karbon aktif ya untuk menghilangkan bau dan sebagainya ya. Setelah kimia juga ada penambahan bahan kimia ya, kalau ada pun ada softening gunakan, kita juga gunakan bahan kimia ya, atau dengan desinfektan ya, klorinasi dan sebagainya. Lalu ada juga secara biologi. Nah, biologi sebenarnya lebih ke arah aktivitas mikroorganismenya ya, contohnya pada saringan lambat. Jadi kita harapkan tadi zat-zat organiknya ya itu bisa hilang dengan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh atau kita sengaja tumbuhkan di media pasir lambatnya ya. Nah ini kalau Anda lihat video yang pertama tuh IPAS ya, sederhana itu mereka gunakan pasir lambat. Jadi memang ada beberapa bagian yang memang akan secara biologi akan membantu untuk menurunkan zat-zat organiknya di situ ya. Baik, lanjut kita yaitu ke penjernihan air ya. Sebenarnya kalau kita mengolah air ya tujuan kita kan menghilangkan padatannya ya. Kalau menghilangkan padatan, istilah utamanya itu menjernihkan ya, menghilangkan ya. Jadi kalau misalkan kita ada sumber air apapun juga kita bisa jernihkan, tergantung nanti penggunaannya seperti apa ya. Jadi hilangkan. Pak, kalau kita bisa pakai hilangkan hanya dengan saringan bisa, boleh ya. Saringannya cukup nggak ya, ada cukup tuh, cukup ini nggak apa, cukup tercover nggak dengan hanya penyaringan saja ya. Jadi kan kadang-kadang Pak, kalau PDAM kayak banyak nih yang digunakan, ada
koagulasi, ada ini, ada itu. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar katanya penjernihan air yang menggunakan saringan aja, saringan pasir, saringan pakai icuk dan sebagainya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau emang air bakunya itu hanya dengan menggunakan tadi saringan dengan icuk ya, filter dengan icuk, batu bata dengan itu silakan aja, nggak apa-apa ya. Nah itu tergantung daripada sumbernya juga ternyata ya. Kalau memang kita airnya sangat kotor ya, kalau dengan saringan biasa nggak akan sanggup ya, menurunkan semua atau menghilangkan padatan yang ada dalam air bersih atau sumber air bersihnya ya. Jadi kalau saat kita melihat ya, ini ada padatan yang memang suspensi koloidal ya, ada juga non koloidal ya. Stabil untuk tindakan yang koloidal ini ya, ukurannya 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 6 mm dengan kecepatan mengendapnya 1 mm per jam sampai 1 mm per tahun. Jadi memang secara partikel berat jenisnya lebih tinggi daripada air, tapi mengendapnya bisa agak lama ya. Jadi kalau coba Anda ambil air sungai aja ya, air sungai keruh ya, tapi Anda diamkan aja ya, pasti akan jernih juga, tapi butuh waktu yang lama ya. Nah, apakah memang seperti itu yang diharapkan untuk memiliki air jernih? Kan tidak ya. Kita gunakan, kita saring Pak, lebih mudah ya saring. Tapi kalau misalkan keruh sekali, kalau kita saring ya kemungkinan saringannya nggak akan tahan lama juga ya, nggak akan bisa digunakan berkali-kali ya, karena cepat mampet ya, padatnya masih ada ya. Nah lalu partikel yang lainnya seperti non koloidal dapat terendapkan atau sustainable, jadi kita endapkan juga bisa langsung endapkan ya, tidak stabil siap untuk mengendap. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu ya, yang nanti kita akan coba untuk hilangkan yang sifatnya seperti koloidal ya, artinya ya yang sifatnya keruh. Nah ya, keruh ini kan sebenarnya yang disebabkan oleh partikel-partikel yang suspensi koloidal ya. Nah proses penjernihan air itu akan melibatkan unit operasi atau proses berdasarkan sifat fisik, kimia dan yang lainnya dari koloidnya ya. Misalkan kalau tadi kita punya air dengan koloid nilainya keluarnya tinggi sekali, pekat sekali ya, seperti air sungai dan sebagainya ya, kita langsung lakukan conditioning. Dari sini yang kita persiapan airnya ya, kita dikasih udara dulu, dari pH jadi naikkan, entah itu didinginkan ya, itu suhunya dan sebagainya, atau kita bersihkan dari partikel-partikel yang kasar ya dengan saringan screen dan sebagainya ya. Mungkin kita setelah pelajari di pengolahan limbah cair ya, lalu kita koagulasikan ya, dengan koagulasi ya. Tadi sebenarnya kan tujuan kita koagulasi itu ya, itu gunanya untuk membentuk vlog ya, untuk membentuk vlog dengan harapan si partikelnya bisa lebih mudah untuk mengendap ya, karena memang lebih besar, lebih berat ya, akan cepat mengendap. Jadi kalau kita bayangkan ada partikel yang mengendapnya setahunnya cuma 1 mm, itu kan lama sekali ya. Kalau kita gunakan proses koagulasi dan koagulasi, kemungkinan akan lebih cepat mengendapnya ya. Lalu kita tambahkan sedimentasi ya, biar tidak terlalu sebenarnya kalau sedimentasi kan itu yang kita dahulukan ya, karena memang prosesnya agak mudah ya. Kalau sudah diendapkan, kita hanya memisahkan saja kan yang atas dengan bawah ya, yang jernih atau yang tidak jernihnya, atau endapannya kita pisahkan dengan mudah ya. Kalau misalkan dari koagulasi langsung difiltrasi ya, nah itu bisa, cuma masalahnya difiltrasi nanti si media filternya akan cepat terhambat, tertutup oleh banyaknya partikel-partikel yang ada di sumber air tersebut ya. Sehingga yang paling mudah kita sedimentasi dulu, karena kita juga sudah kita berikan koagulasi sebelumnya, sehingga lebih cepat untuk mengendap ya.
Nah, setelah itu baru yang agak jernihnya di atasnya kita gunakan filtrasi, ya. Jadi kalau kita lihat filtrasi itu ya agak ringan jadinya dia, ya, karena sumber yang akan difiltrasi itu sebagian sudah dihilangkan di partikelnya, ya. Nah, kalau misalkan kemarin yang ada di mana, yang di Palija, ya, Pak, kok sana ada biofiltrasi juga, Pak, ya, bedanya apa? Ya, sebenarnya kalau bahannya sih sama, bahan prosesnya sama, ya, filter tadi, ya. Cuma ada beberapa nanti media filter yang memang tertumbuhi oleh mikroorganismenya, ya. Nah, bakteri ini sebenarnya bisa menurunkan zat organiknya yang masih tersisa di air jernih tadi, ya. Ini masih, jadi kalau misalkan Anda lihat lagi video kemarin di Palija, ya, ada namanya filtrasi dan biofiltrasi sebutnya, ya. Sebenarnya kan jadi dia kan filtrasi itu kan, filter itu kan tidak hanya pasir aja, ya, yang lain dan sebagainya, ya. Nah, di beberapa media ini ada bisa ditumbuhi oleh si mikroorganisme pengurainya. Jadi mikroorganisme akan terurai saat dia melewati media filter yang memiliki mikro atau ada bakterinya di situ, ya. Nah, untuk apa, Pak? Misalkan beberapa senyawa yang masih tidak bisa di sedimentasi di awal, ya, seperti nitrogen, ya, itu susah juga tuh, ya. Dan itu kita hilangkan di situ, ya. Jadi proses nitrifikasi, denitrifikasi itu akan terbentuk di biofiltrasi itu, ya. Lalu yang kedua itu kolit dengan kekeruhan sedang atau rendah. Nah, kalau tidak begitu tinggi kekeruhannya, ya makanya agak beda nih, ya. Kalau misalkan agak sedang-sedang saja, ya udah kita gunakan sama, ya, kalkulasi, ya. Nah, kalau tidak terlalu banyak padatannya, kita langsung filtrasi aja, jadi nggak usah sedimentasi, ya itu. Nah, tadi saya katakan, ya, kalau misalkan padatannya nggak terlalu banyak, sudah filtrasi aja, ya. Dia gunakan sedimentasi. Kalau sedimentasi minimal sebagian akan dipisahkan di sini si padatannya. Kalau memang tidak terlalu banyak padatnya, kita bisa langsung filtrasi, ya. Nah, sama juga dari yang di atas tadi, ya, setelah filtrasi kita distribusikan, langsung kita gunakan desinfeksi, ya. Jadi pembuangan klor atau pakai ozonisasi, kita gunakan di desinfeksi tadi, ya. Nah, ada kalanya kolitnya dengan keruhan yang sangat-sangat rendah, ya. Nah, itu kita gunakan saringan pasir lambat. Nah, ini saringan pasir lambat itu yang tadi, ya, itu ada bakteri-bakterinya di media filternya, ya. Dan nanti karena sebenarnya kan kalau koran rendah, zat padatan yang besar-besarnya sudah tidak ada, ya. Mungkin yang hanya kecil-kecil yang memang itu biasanya organik, ya. Organik, yaitu dengan saringan pasir lambat dia bisa teruraikan di situ, ya. Baru kita desinfeksi. Jadi kalau Anda lihat videonya IPAS itu, ya, IPAS itu kan dia, ya, itu ada sedimentasi, langsung kita gunakan saringan pasir lambat, ya. Kok beda, Pak, dengan apa yang dilihat atau di slide ini, Pak, ya. Ya sulitnya kalau sana kan dia sedimentasi benar-benar kerja keras itu, ya. Jadi sedimentasi itu terlalu kerja keras karena memang tidak ada populasi sehingga memang bentuknya masih kecil-kecil, ya. Tapi kita usahakan kalau lihat video di IPAS kemarin itu kan dia dikasih di fat settle namanya, ya. Di fat settle itu dia pengendapannya dengan kebeningan tertentu, sehingga memang si partikel akan tertahan di situ, ya. Nah, yang jernih, yang sudah jernih, ya, yang non koloid juga harus kita gunakan filtrasi, ya. Nah, tergantung nih tujuan kita, apakah mau sampai di air minum atau tidak, ya. Kalau air bersih aja, ya, mungkin filtrasi biasa aja, sehingga filter biar tidak ada kotor-kotor yang besar-besar di situ, ya. Atau kita diamkan sehingga ada pengendapan langsung, ya, dari sedimentasi, ya. Lalu ataupun dengan filtrasi dan sedimentasi, ya.
Nah ini kan kita tergantung kalau misalkan kita mesti gunakan air minum nih, ya si sumber yang tidak ada non-koloidnya. Biasanya seperti itu ya untuk air sumur atau sumber air dari mata air itu misalnya termasuk yang sumber air yang non-koloid ya, tidak ada keguruhannya ya. Nah, tapi kalau kita gunakan air minum tetap kita gunakan juga desinfeksi sebenarnya ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalau mata air kalau kan di alam terbuka Pak bisa kalau kita ambil apakah bisa langsung minum ya. Kalau kondisinya di kita sebenarnya masalahnya bukan bisa atau tidaknya ya, kita kan khawatir dengan kondisi kita kan agak lembab ya kita dilihat. Jadi kalau lembab itu yang namanya mikroorganisme itu senang gitu ya, senang. Jadi kalau misalkan ada yang perairan terbuka ya mereka akan tumbuh juga di situ. Nah itu yang sebenarnya khawatiran seperti itu ya. Tapi kalau misalkan iklimnya itu tidak nyaman kita sekarang di Indonesia ya mungkin ekstrim sekali, mungkin malah bakterinya nggak akan tumbuh di sumber air atau mata air tersebut ya. Jadi beberapa pedal kita sebenarnya juga di Bogor ya, itu sumbernya tidak hanya air sungai yang kamu lihat videonya di Dekeng itu enggak ya. Ada juga mereka dapat yang namanya sumber airnya itu memang dari mata air. Ya, jadi mereka mata airnya langsung dimasuk ke kolam distribusinya, nanti dikasihkan dikasihkan desinfektingnya, klorinnya ya, baru didistribusikan. Nah itu kondisinya ya di dalam sumber air yang ada di kita ya. Nah ini skema pengolahan air permukaan jadi air bersih ya, sungai biasa sungai ya. Jadi memang kita lihat ini ya selalu ada sedimentasi awal ataupun pola pendahuluan awal ya. Nah, ini semua sampah kita hilangkan yang mengendap duluan ya. Baru saja kita gunakan populasi ya, populasi apa yang kita akan bicarakan, lalu populasi di sini ya, lalu kita sedimentasi ya, ada endapannya lalu kita filtrasikan ya, lalu kita taruh di reservoir baru kasih klorin di situ, terus disalurkan ke kita. Ini selalu seperti ini sebenarnya ya, hampir semua instalasi pengolahan air itu ya seperti ini. Tinggal masalahnya Pak kok sana ada tambahan aerasi Pak sebelum dimasukkan filtrasi boleh ya, karena kan ditambahkan aerasi untuk menambah oksigen dalam air ya, biar segar katanya seperti itu ya. Ya atau si oksigennya kita masukkan di sini juga ya untuk memecahkan organiknya sebelum akumulasi, bisa seperti itu kondisinya. Nah ini secara lengkapnya ya, jadi memang kalau kita lihat ya, jadi dari intake pipanya ya, jadi kita buat biasanya satu intake ya, intake jadi mengambil airnya, kita sedot dari intake-nya ya, lalu kita masukkan ya di salurannya kita gunakan buskrin ya, kita gunakan ada namanya traveling water screen ya, pokoknya kita hilangkan itu ya sampah-sampahnya deh ya, lalu kita masukkan ke dalam suatu basin ya, atau suatu tempat tersendiri yang disebut pengendapan, biasanya disebut pengendapan awal ya. Ini beberapa juga akan turun ya, akan mengendap. Nah dari sini ya, ini disebut dengan preliminary treatment-nya ya, pendahuluannya ya, pendahuluan langsung ditarik dengan pompa ya sampai masuk ke dalam pengolahan. Jadi di sini baru pengolahannya ya, jadi ada koagulasi itu bentuknya seperti ini ya, jadi ada koagulasi ya, biasanya memang kalau teorinya ini ada satu tempat untuk koagulasi, ada 3 putaran untuk populasi, yaitu menggunakan seperti itu ya. Nah, lalu kita sedimentasi, lalu kita filtrasi dengan media hasil dan juga gravel ya, lalu kita
klorinasi kita masukkan ke dalam reservoir kita yang kita masukkan ke dalam kita alirkan ke rumah-rumah. Nah inilah supply dari pengolahan air yang ada, sama kalau di PDAM juga sama seperti itu ya, tapi yang pakai air sungai. Jadi kalau di kita itu ada yang tadi saya katakan dari air sungai, dari dekeng itu, ada yang juga dari mata air ya, beberapa mata air yang digunakan terkelola ataupun masuk ke PDAM. Baik, ada ingin tanyakan nggak sampai di situ dulu ya? Yang mungkin kembali mengingat-ingat apa yang kalian lihat ya di video-video kemarin ya, seperti itu ininya gambarannya ya, ada proses-prosesnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut saja nih ya ke unit pengolahannya. Jadi tadi saya sudah katakan ada conditioning kita ya, ada pengaturan pH ya, ada penambahan kepuruhan. Nah ini sebenarnya kalau kita ada proses koagulasi, kadang-kadang kita betul kepuruhannya agak tinggi, nah gitu ya. Jadi biar ada membentuk satu lapisan yang dengan kekeruhan si koagulannya, ya kan, justru sebagai jadi dia menahan si padatan lainnya, partikel lainnya ya. Tapi jarang sih digunakannya kalau di pengolahan air PDAM kita, artinya ada mengkeruh ya, sungainya mengkeruh ya. Dan kalau mata air nggak pakai koagulasi, jadi penambahan kekeruhan itu ada ya kalau memang kita gunakan proses koagulasi. Tapi kalau dia keruh banget ya enggak ya. Terkadang kita biar ini biar si penambahan koagulannya itu rata terus ya, tinggal ada masalah kita kadang-kadang kita kekeruhan kita tingkatkan ya. Itu sistemnya, caranya ya. Tapi di kita di PDAM biasanya kekeruhan jadi awalnya memang ya, kalau kita hitung, lalu kita ada tabelnya lah, kalau kurang sekian koagulannya bisa sekian gitu ya, itu ada tabelnya. Jadi kalau nggak hafal ya, pokoknya kalau harinya hujan itu pemubuhan atau penambahan koagulannya berapa besar itu mereka sudah ngerti, sudah tahu seperti itu ya. Lalu di conditioning atau di download juga ada prasedimentasi. Nah ini yang saya katakan masuk ke dalam sebuah basin, sebuah tempat penampungan sementara atau penampungan sementara. Ini gunanya untuk menaikkan pH dan sebagainya, tapi yang paling penting kita bisa mengendapkan partikel sifatnya diskrit ataupun grid di sini ya. Diskrit itu ya, dia bisa turun karena dia sangat berat tapi ukurannya memang kecil ya, kecil sekali, seperti pasir atau grid itu beratnya masih 2,5 itu, masih tinggi sekali ya, tapi sangat kecil. Kalau sangat kecil kan dia kalau ke bawah, kalau ada kecepatan besar akan ke bawah juga ya. Nah, setelah conditioning ada koagulasi populasi. Nah ini dua proses yang biasanya dilakukan berbarengan ya, bersinergi gitu ya, antara koagulasi populasi, karena ya beda fungsinya. Kalau koagulasi itu melakukan destabilisasi partikel koloid, jadi partikel-partikel koloid itu kita buat tidak stabil itu artinya kalau stabil kan dia nggak pernah berikatan dengan partikel lainnya ya. Jadi saya gunakan koagulan itu, harapan kita dia bisa tidak stabilkan partikel koloidnya, sehingga dia mudah untuk berhubungan dengan yang lainnya. Yaitu ya tujuan kita ya. Bisa juga koagulannya bisa tawas, bisa PAC, FSO4 dan sebagainya ya. Nah, ini dilakukan saat koagulasi itu dengan pengadukan cepat atau rapid mixing ya, selama 1 atau 2 menit bisa seperti itu ya. Itu kalau di RPM-nya pengadukan itu 100 sampai 120 RPM ya. Apakah perlu dengan pengadukan? Kadang-kadang enggak juga, kita tetesin aja kalau misalkan dia nanti jatuh ke dalam satu tempat tertentu ya. Jadi sebelum dia jatuh hasilkan koagulannya. Nah, kita harapkan dari riaknya, dari kocok-kocoknya si air itu dia bisa
membuat proses koagulasi di situ, ya. Lalu yang selanjutnya populasi, ya. Jadi setelah si partikel kalau itu tidak stabil, dia akan membentuk flock dengan partikel lainnya, ya. Jadi flock itu jadi partikel itu jadikan flock, jadi satu jadi flock seperti itu, ya. Tapi tetap gunakan juga pengadukan lambat atau slow mixingnya, ya. Kalau dalam mungkin di peda yang kemarin ada kita gunakan atau baknya itu kita muter-muter, ya, muter itu sebenarnya kenapa dibuat muter-muter itu bukan menambah jarak, tapi sebenarnya dia di situ, ya, itu biasanya tidak terlalu dalam, ya. Nah, itu gunanya untuk mengaduk si air tadi, ya, agar si partikel-partikel yang tidak stabil itu sudah bisa ketemu dengan teman-temannya, ya, sehingga membentuk membentuk suatu flock sendiri, ya. Waktu operasionalnya 15 sampai 30 menit, jadi ada jedanya, ya. Jadi ya semakin baik sebenarnya, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau misalkan yang manual, ya, dari manual itu yang umum, ya. Jadi kita ada bak koagulasi dulu, jadi ini yang cepat, ya, lalu besok ke aduk lambat tadi, ya. Tapi kan kalau di dalam aplikasi ini jarang digunakan nih bentuk seperti ini, ya. Bentuknya pasti dibubuhkan, jadi pas ada pipa itu kita bubuhkan, ya. Ada lihat videonya kemarin, ya. Lalu masuk ke bak populasi itu bentuknya ini zigzag, ya. Zigzag itu gunanya untuk dia mengaduk perlahan, ya. Nah, dalam desainnya apakah harus seperti itu, Pak? Iya. Apakah ada ketentuannya? Ada, ya. Jadi ada ketentuannya berapa besar ataupun berapa tinggi si ininya, si pengadukannya, ya. Adukannya gradien kecepatan si partikelnya itu ada bisa dipelajari sebenarnya, ya. Nah, ini kondisinya nih, ya. Misalkan dalam partikel Collins lab itu dia seperti ini, ya, bentuknya. Jadi dengan partikel lainnya akan tidak bisa bergabung karena memang bentuknya seperti itu. Bentuknya negatif lah, kalau dikatakan itu negatif, ya. Jadi kalau negatif dengan negatif tidak akan bisa bergabung, ya, tolak menolak, ya, kalau sama muatannya. Makanya tambahkan koagulan, ya, nanti tidak stabilnya. Tapi tidak stabil maksudnya apa? Stabil maksudnya ada berapa tangan yang terbuka, ya. Nah, terbuka ini yang sebenarnya nanti akan membuat adanya penyatuan dengan partikel lainnya, ya. Ini kondisinya, ya. Ini yang mungkin lebih jelasnya kalau misalkan kita masukkan FSO4 misalkan, ya, kondisi yang positif, ya, jadi negatif, ini positif masuk sebagai koagulan, ya. Nanti si positif ini akan narik yang negatif ke sini, gitu, ya. Itu bukan dia ya, makanya kalau kebanyakan koagulannya yang negatif ini jadi positif, ya. Makanya kita lakukan optimasi itu dalam koagulannya. Jadi mungkin nanti kalau ada praktikum koagulasi populasi, kita tentukan berapa dosis optimumnya dalam kegiatan koagulasi itu, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi pas sudah ditemukan koagulan, ya, kita X di sini, ya, atau bukan X, plus di sini, ya, ya, akan menarik ion negatif pada Clay-nya, partikel Collins tadi, ya. Nah, kalau yang ini gambaran yang kalau kita gunakan PAC, ya, kita gunakan polimer. Jadi dia menempel si partikel Collins tadi menempel dengan si polimernya, ya. Jadi bisa kita bareng-bareng. Jadi saya kayak jembatan lah, bridging kata dia. Jadi kita benar-benar si polimer tadi PAC misalnya itu bisa menempelkan si partikelnya dan bareng-bareng sebagai satu kesatuan partikelnya, ya, flock tadi, ya.
Wah, ini ya selalu ada sedimentasi ya tadi karena partikelnya sudah menjadi besar, maka ini sudah bisa kita sedimentasikan, kita endapkan ya. Nah ini makanya kita diamkan saja akan mudah dengan cepat. Jadi kalau kita tidak gunakan koagulasi, endapnya kapan? Karena sangat ini ya sangat tergantung ukuran partikelnya ya dalam pengendapan. Jadi dengan melakukan koagulasi, maka kita gunakan sedimentasi di sini, ya. Nah itu bisa cepat sekali, nggak lama lah waktu pengendapannya, lalu misalkan filtrasi, ya. Yang nomor 2 misalkan, gimana Pak kalau partikelnya lebih kecil daripada konsentrasi air, ya itu katanya bisa kita dorong ke depan malah ya ke atas ya dengan metode flotasi, ya. Nah, di beberapa unit pengolahan air minum, air bersih itu ada namanya akselator, ya. Nah, sebenarnya akselator itu sama dengan sama dengan sedimentasi yang yang bulat, ya, yang sirkular, yaitu jadi kalau Anda bayangkan di sirkular tadi, ya itu si koagulan kita masukkan, misalkan berbarengan dengan inputnya ya, lalu nanti di dalam setelah keluar dari inputnya itu timbul populasi di situ ya, nanti populasi yang akan mengendap dengan sendirinya dan jadinya akan keluar ya. Jadi proses populasi sedimentasi bisa dikerjakan dalam satu alat sebenarnya, yaitu akselator. Nah ini yang kalau di Palijannya ada nih pakai akselator ya. Nah, setelah itu ya ada filtrasi ya, kita coba untuk menghilangkan beberapa partikel yang memang menjadi masalah ya, menjadi masalah, atau menimbulkan keruhan, atau menimbulkan racun dan sebagainya. Kita gunakan filtrasi ya. Filtrasi itu kita gunakan biasanya pakai media yang media yang beragam dalam satu filter ya. Sorry. Ya, jadi ada pasirnya, ada antrasitnya, ada garnetnya. Ya, jadi kalau misalkan pasir biasa yang untuk menahan, pasir silika biasanya untuk menahan menahan partikelnya. Ya, nah, kalau antrasit biasanya filternya karbon, ini medianya karbon, jadi memang bau ya, rasa yang kurang menyenangkan itu bisa diserap di antrasitnya ya. Kalau ada garnet yang itu butirannya agak besar ya misalnya, nah itu kalau garnet itu dia ada kemungkinan untuk bisa biofiltrasi di situ ya. Jadi kalau misalkan ada amonia yang terlalu tinggi, kita akan bisa hilangkan di media garnet ini ya. Jadi kalau multimedia bisa, kalau di PDAM bisa seperti itu, minimal 2 lah dia mereka paketnya ya. Nah, selain filtrasi juga sebenarnya kalau di PDAM itu namanya backwash ya. Filter itu kan dia akan lama-lama akan numpuk itu si padatannya ya, partikel padatnya akan numpuk di filtrasinya. Nah itu kita bisa cuci ya. Gimana sih Pak, dikeluarin dulu filternya? Ya enggak, makan waktu lama. Biasanya kita gunakan sebenarnya backwash ya. Backwash itu cuci balik, jadinya kan biasanya filtrasi dari atas ke bawah ya. Nah, kalau untuk mencucinya dari bawah ke atas ya, jadi airnya kita semprotkan dari bawah, tentu kita matikan dulu ya, baru kita si kotorannya akan terlempar ya, dan dipisahkan dari medianya ya. Ini yang khasnya kalau di PDAM seperti itu ya. Kalau misalkan Anda ke PDAM pasti ada backwashnya, ada penyucian baliknya untuk filternya ya. Nah itu semua atau yang Anda lihat itu memang disebut saringan pasir cepat ya, saringan pasir cepat ya. Saya lupa ada juga sih media pasir, iya ada juga. Jadi kalau anda ke mall ya, suka ada orang jualan filter tuh ya, filter pasir Pak, filter pasir. Dan sebenarnya di sini memang pasir aja, pasir. Nah itu dia memang bisa menghilangkan tadi ya, karena dia bisa memutus suatu pori-pori yang kecil, dia bisa menghilangkan beberapa
zat-zatan yang ada dalam airnya, ya seperti itu. Nah, ada juga saringan pasir lambat. Jadi emang bedanya kalau pasir cepat ya cepat aja dia, kita laju alirnya cepat sekali. Tapi kalau pasir lambat kan kita buat lambat, ya. Nah, kita buat lambat itu kenapa? Kita memberikan waktu ya bagi si mikroorganismenya untuk mengerjakan atau menguraikan zat organik yang ada dalam airnya, ya. Maka disebut dengan saringan pasir lambat. Ya lambat sekali, Pak. Iya, karena memang tidak seperti cepat ya lajunya atau sekian ya. Tapi kalau lambat ya udah kita diamkan. Kalau dia cepat-cepat nggak, kalau dia cepat ya kita nggak bisa jalan itu si mikroorganismenya. Jadi emang mesti lambat, ya. Nah, operasional lain itu ada desinfeksi, ya. Desinfeksi itu penyerangan mikroorganisme patogen. Jadi bakteri pada patogen kita pisahkan. Ada klorinasi, ada ozonisasi, ada sinar ultraviolet, ya, pemanasan dan sebagainya. Kan intinya bagaimana kita menghilangkan ataupun membunuh bakteri dengan cara oksidasi misalkan, ya. Kalau klorinasi ya, kalau ozonisasi sinar ultraviolet sebenarnya merusak dinding selnya, ya, dengan oksidasinya. Nah, ini bagian dari data ada filtrasinya, misalkannya. Nah, kalau untuk air minuman kemasan tadi langsung kita filter aja, karena berarti kita mau kemana filternya, mau hilangkan semua mineralnya atau kita sisakan mineralnya yang mungkin tidak pengaruh terhadap ini ya, terhadap kesehatan ya, atau yang seperti apa ya. Kalau jangan bandingkan dengan air air jam-jam ya, jam-jam malah kan tidak ada saringannya, mungkin ada saringan kasar aja, ya. Mana mineralnya kita pertahankan. Nah, beberapa pengolahan air khusus juga kita lakukan, ya. Ini kan PDAM nih semuanya ya, ambil air secara umum, tapi yang khusus itu misalkan kita hanya untuk menurunkan kesadaran airnya, ya. Jadi logam-logam alkali tadi kita hilangkan, atau menurunkan Fe dan Mn-nya saja, ya. Nah, ini kita gunakan oksidasi dan pengaturan pH, ya. Karena kalau hanya untuk menurunkan Fe dan Mn-nya itu ya yang paling mudah kita oksidasikan, ya, atau kita atur pH-nya biar dia mengendap sebagai oksida ferro, ya, MnO2, MnO3 dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau misalkan di air bakunya itu banyak Fe, ya, dan Mn-nya warnanya kalau kita angkat jadi kuning atau jadi merah, ya. Jadi kalau dalam sumur jernih Pak, pas diangkat kok jadi merah, ya kan ada oksidasi sebenarnya. Ada oksidasi di situ dan biasanya timbul endapan oksidan sebenarnya, ya. Nah, posisian masa itu larut, ya, bisa solidnya dengan menggunakan membran. Jadi tergantung kita mau airnya mau bebas mineral, misalkan kita gunakan membran paling cocok lah, ya. Kan kalau karena PDAM mungkin belum bebas mineral, ya, masih ada mineral ya. Dan kalau bebas ini kita membran, ya. Pembersihan bau, rasa dan warna itu gunakan karbon aktif aja cukup seperti itu, ya. Misalkan kita agak bau nih, ya udah pakai absorpsi karbon aktif, ya. Nah, ini penempatan pengolahan khusus dibutuhkan karakteristik air bakunya seperti apa, ya. Lalu periode perencanaannya bagaimana, apakah butuh untuk kegiatan-kegiatan di pabrik kita, ya, untuk memudahkan kita menghitung aspek ekonomisnya, ya. Lalu kemudahan dalam operasi dan perawatan, ya, fasilitas sumber daya, SDM kita, suku cadang itu seperti apa, ya. Jangan, karena ini khusus, ya, tidak seperti biasanya, ya. Jadi dikatakan membran tadi, ya, membran itu untuk misalnya partikel kulit dan juga ion kenal. Jadi air mineral itu akan bisa katakan oleh membran, ya, tergantung dari ukuran porinya, ya. Ada mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada membran densing, ya, ada yang RO, reverse osmosis, mungkin ada pernah dengar, ya. Kondisinya pengolahan AMBK dengan RO, reverse osmosis, ya. Jadi dengan demikian dia kalau sempurna ya akan hilang itu mineralnya, ya. Nah, yang terakhir itu
saat kita menggunakan air, ya, dengan menggunakan penukar ion, ya. Jadi air sadar itu susah ya, bisa dipakai untuk di industri, ya. Jadi untuk boiler itu akan, atau untuk pemakai steamnya akan berpengaruh, ya, sehingga kita harus hilangkan. Ya, kalau di industri gunakan ion exchanger. Kalau di dalam masyarakat biasa kita gunakan pemanasan, bolehlah seperti itu, ya, atau menggunakan dengan bahan kimia, ya. Tapi kalau di industri bisa kita gunakan penukar ion, sehingga airnya, ya, air baku yang ada logam sadarnya akan bisa hilangkan di sini, ya. Ini untuk proses penghilangan ion sadarnya. Ini regenerasi dari gulanya, ya. Jadi ini bisa kita optimasi. Baik, saya kira itu penyampaiannya, ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang Anda lihat videonya, ya, dan sebagainya, ya, bagian dari PDAM atau valisi yang kemarin, ya. Karena memang kebutuhan kita akan air minum akan semakin besar atau air bersih, ya, apalagi ada di industri ini, ya, di industri yang mesti harus gunakan air bersih yang sehat, yang baik, ya, seperti itu, ya. Oke, baik, ya, karena sudah hampir jam 8 ini, ya. Jadi emang tidak bisa. Ada yang tanyakan sebelum ditutup, ya? Bapak maaf, BAP absen yang minggu ke-6 belum dibuka. BAP 6 udah kayaknya, sudah buat, ya, minggu tadi. Bentar, ini bulan tanggal berapa nih? Masih sudah, ya. Oh, BAP-nya belum malah, ya. Mohon maaf kalau gitu nggak ada yang ini. Bentar, ya. Ini ada yang ini ada. Oke, ya, saya akan isi babnya dulu, ya, BAP-nya. Nanti tolong di ini, ya, ada banyak juga nih ini. Sehingga saya tadi udah, makanya udah kali ini. Kata belum, ya? Iya, Pak, belum. Makin lagi cocok membuat data. Apa ya? Saya juga nggak bisa buat BAP-nya ini. Ya. Gimana? Hari Kamis kemarin udah, ya, kemarin, ya. Ini tapi ya jadwal ini masih belum ini, Mas. Mungkin error di sananya nih, ya. Nah, sorry. Sabar dulu, cepat, ya. Oh iya, belum, ya. Kamis, ya, sekarang udah. Astagfirullahaladzim, atau lupa. Oke. Bentar, ya, pengolahan. Oke. Bentar sih. Ya, sudah masuk, ya. Silakan cepat-cepat absen. Ya. Kan izin selesai, soalnya sudah mulai. Ya, oke. Baik, ya. Saya akhiri. Kita tunggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.